البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, masuk ke hadis berarti ya. Al-hadisus sabi' wa sab'un ba'da khamsimi'ah, 577. Wa an Abi Abdillah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an ya'khudha ahadukum uhbulahu. Rasulullah SAW bersabda, benar-benar apabila salah seorang dari kalian itu mengambil tali temalinya itu, tali-talinya itu, summa ya'tiya jabal, lalu dia mendatangi gunung, faya'tiya bihuzmatin min hatab, lalu dia mendatangkan seikat kayu bakar, ala dhuhri, di atas tulang belakangnya itu, fayabi'aha, lalu dia menjualnya, fayakufullahu biha wajhah, sehingga dengan itu Allah menjaga kehormatan wajah dia. Khairun lahu min an yas'alan nas, itu lebih baik untuknya daripada dia meminta-minta kepada umat manusia. A'tauhu aw mana'uh, sama saja mereka memberi dia setelah itu ataupun menghalanginya, tidak memberi. Rawahul Bukhari. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab Bai'ul Hatab. Kalau nggak salah lafadznya Bai'ul Hatab wa wan nabat, kalau tidak salah, yaitu apa? Jual beli kayu bakar dan tanaman-tanaman. Berarti apa? Ini menunjukkan boleh jual beli kayu bakar, jual beli tanaman dan sebagainya. Dan ini tidak mengurangi kehormatan, bahkan apa? Demi menjaga kehormatan daripada meminta-minta. Lebih baik jual beli, walaupun yang dijual itu bukan apa? Bukan berupa properti, rumah ini, rumah itu, jembatan. Gimana jual beli jembatan? Apa misalkan ya, jual beli apalah motor, kereta dan sebagainya, tidak. Bahkan walaupun sekedar kayu bakar, ini adalah baik, ini adalah halal. Demikian pula yang tumbuh di tanah-tanah itu dan sebagainya, ini baik. Baik, buktinya apa? Rasulullah SAW mensyariatkan itu dan bahkan mengatakan itu lebih baik. Baik. Dan juga di sini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh kita mengambil kayu bakar, demikian pula apa saja yang tumbuh di tanah seseorang selama orang tersebut tidak melarang, selama pemiliknya itu tidak melarang. Sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hubairah rahimahullah ta'ala dari kalangan Hanabilah dalam kitab Al-Ifsah, yaitu apa? Boleh, karena di sini Rasulullah SAW tidak melarang, tidak membatasi dan sebagainya. Jadi apa? Boleh kita memungut kayu bakar, kita nemu kayu bakar di mana. Demikian pula kita lihat mungkin apa, ada apa itu istilahnya untuk ulam-ulaman, mungkin pegaga atau mungkin bahkan apa rebung itu dan sebagainya, boleh. Sebagian kita lihat di sebagian apa itu tanah-tanah kosong yang orang-orang pada datang di situ, ada yang pakai motor, pakai basikal, ada yang pakai kereta, bahkan ambil rebungnya, ambil pegaga, lalu dibawa ke pasar untuk dijual. Ini boleh, tapi kata beliau dengan syarat apabila pemilik tanah itu mengizinkan. Sama saja izinnya itu izin qauli ataukah izin urfi, izin yang betul-betul dia mengatakan apa, nggak tahu tulisannya apa itu, boleh untuk masuk. Tapi kalau tertulis di sini no trespass, lalu ada gambar tembak, nah itu jangan, itu terlarang. Baik, berarti apa? Selama diizinkan itu boleh. Bahkan apa? Kalaupun tidak ada tulisan apapun, tetapi secara urfi yang seperti ini dimaafkan oleh pemiliknya, maka boleh untuk kita mengambilnya. Tidak harus betul-betul mendapatkan izin tertulis. Lihat tradisi di masyarakat situ. Kalau sekedar ada orang ambil, mungkin apa? Kalau di Indonesia biasanya bayam-bayam yang tumbuh liar di tepi-tepi dinding atau di tepi-tepi apa itu namanya pagar, itu tidak masalah. Kalau biasanya masyarakat menganggap itu nggak masalah, biasanya nggak masalah kan itu. Dicuci, bawa pulang, cuci, kemudian apa digoreng salut tepung, sedap juga. Itu boleh. Di Damat banyak yang mempraktekkan itu. Ikhwah Indonesia, Malaysia, gizi bagus. Baik. Dan biasanya masyarakat membiarkan, nggak masalah. Baik.
Kemudian juga dari sini ada faidah tentang apa? Istihbabul iktisab. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Hubairah, yaitu disunahkan untuk bekerja, bukan sekedar mubah. Karena di sini Rasulullah SAW bukan sekedar membolehkan, tapi bahkan menjadikan itu lebih baik daripada meminta-minta. Baik, bekerja itu disunahkan. Baik, dan ini juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu dorongan untuk bekerja demi apa? Tidak menjadi beban masyarakat, menjadi apa? Suka meminta ke sana kemari dan seterusnya. Sehingga apa? Mungkin orang jadi takut untuk jumpa seseorang atau takut untuk buka pintu pagar dan sebagainya. Ini garas lah. Tak boleh. Baik, niat baik tapi nanti aja kalau selesai. Baik. Dan juga di sini ada dalil dan inilah yang diinginkan, yaitu apa? Yaitu bahwasanya bekerja walaupun sesederhana mungkin ini lebih baik daripada meminta-minta. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hubairah juga di situ, dan juga dijelaskan oleh Al-Muhallab di dalam apa? Syarah Sahih Bukhari, bahwasanya bekerja walaupun sekedar kayu bakar, sekedar yang sederhana-sederhana itu lebih baik daripada orang yang suka meminta-minta. Sama saja, meminta lalu diberi ataukah meminta kemudian ditolak. Ini tentunya apa? Penghinaan 2 kali lipat. Sudah meminta, ditolak lagi. Baik. Makanya di sini Rasulullah SAW menyebutkan fayakufullahu biha wajhah. Lalu dengan pekerjaannya tadi itu, dengan hirfahnya tadi itu, walaupun hirfah yang sederhana, Allah memelihara wajah dia, tidak sampai tercoreng, tidak sampai tergores atau tercalar, apalagi sampai hilang air mukanya, seperti kata istilah orang Arab yang suka minta-minta, berarti air mukanya itu hilang. Baik. Dan kehormatan yang besar tentunya wajah memang. Baik. Dan juga dari hadis ini, di sini Rasulullah SAW sampai menggambarkan bukan sekedar cari kayu, tapi datang ke gunung. Jadi walaupun susah payah itu dan hasilnya mungkin tidak seberapa, tapi apa? Itu semua demi menjaga kehormatan, maka itu lebih baik. Walaupun sampai harus naik gunung, depan di samping-samping saya ada kayu bakar, saya minta-mintalah, jangan. Rasulullah bilang sampai apa? Naik ke gunung, cari-cari itu, tetap itu lebih baik. Bahkan apa? Bukan diletakkan di atas pick up atau kereta atau basikal. Bahkan walaupun dia harus pulang dengan memikulnya di atas tulang belakangnya, tetap itu lebih baik. Masih lebih ringan kesusahan itu dibandingkan dia harus meminta-minta. Ini adalah apa? Mimbabil mubalaghah, itu betul-betul kesungguhan. Orang harus betul-betul bersungguh-sungguh untuk menjaga kehormatan. Jangan bermudah-mudah kemudian apa? Meminta ini, meminta itu dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan yang dilakukan oleh orang-orang, yaitu masuk ke apa istilahnya kalau Indonesia bilang hutan lindung, yang dilindungi pemerintah itu, hutan simpanan. Nah, ini hukum asalnya adalah haram. Kalau memang pemerintah melarang maka jadi haram. Karena tujuan pemerintah insya Allah baik untuk apa? Memelihara alam sekitar. Iya, alam sekitar, juga memelihara jangan sampai hutan gundul sehingga apa? Sering tanah longsor atau banjir seperti yang kita dapatkan info banyak dari apa itu yang di daerah Kamaran itu dan seterusnya. Baik, demikian pula untuk memelihara apa? Keseimbangan oksigen dan seterusnya. Dan maka ini adalah baik. Maka kalau orang tahu-tahu masuk lalu mencuri, memotong kayu jati, memotong ini, memotong itu tanpa izin, maka ini haram. Baik. Kadang dilihat cantik, begitu masuk 1 kilometer ternyata sudah gundul di tengah, itu nggak boleh. Banyak yang dirugikan nantinya secara umum, walaupun orang ini beruntung, dan nggak boleh dia menggunakan dalil yang di dalam hadis ini. Karena apa? Telah dijelaskan oleh ulama kalau pemiliknya mengizinkan. Nah, jelas hutan lindung, hutan simpanan, pemiliknya siapa? Pemerintah. Baik. Adapun kalau pemerintah mengizinkan, tidak masalah. Seperti yang di Indonesia di sebagian tempat itu, bukan memotong kayu jatinya, tetapi apa? Mereka sengaja menanam pokok-pokok getah masyarakat. Enggak masalah di hutan-hutan itu. Nah, lalu apa? Yang menanam dia yang lebih berhak untuk memperolehi hasilnya. Tidak masalah itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.